Sword of Coming, episode 207. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Berkat Weibo, Chen Ping'an bisa tinggal di kediaman yang sangat mewah. Ada balok-balok berukir dan pilar-pilar giok, serta banyak ruangan dan dekorasi yang indah. Melihat ini, Chen Ping'an tak kuasa menahan diri untuk berpikir, mungkinkah kediaman para kaisar pun tak lebih baik dari ini. Selain itu, kapal Kun juga telah menyiapkan dua pelayan untuknya, Chun Sui dan Kyushi. Yang satu bertubuh indah dan montok, sementara yang lain ramping dan ramping. Mereka adalah saudara perempuan dengan penampilan yang mirip, namun bentuk tubuh mereka sangat berbeda. Mereka bertanggung jawab mengurus tamu terhormat, Chen Ping'an, baik memasak, mencuci, maupun membersihkan. Mereka sangat lembut, dan berbicara dengan lembut dan hangat. Chen Ping'an merasa sangat tidak nyaman dengan hal ini. Lagi pula, bagaimana mungkin ia membiarkan gadis-gadis muda yang cantik ini melakukan semuanya? Karena itu, ia tetap bersikeras melakukan semuanya sendiri, terlepas dari bagaimana kedua gadis muda itu mencoba membujuknya. Chen Ping'an meminta baskom air untuk mencuci kakinya malam itu, dan ia pun mencelupkan kakinya yang kapalan ke dalam air panas yang mendidih. Chun Sui dan Kyushi berdiri di dekatnya, dan ada sedikit kekesalan di mata mereka. Chen Ping'an merasa sangat gelisah, dan ia berusaha keras membujuk kedua gadis muda itu untuk keluar dan beristirahat. Ia menghela napas lega setelah melakukannya, lalu ia menggeser kakinya ke dalam baskom air dan mengamati sekelilingnya. Chun Sui dan Kyushi duduk di ruangan luar. Mereka saling mendekatkan diri, dan mengobrol ringan menggunakan bahasa ibu mereka dari benua Rit lengkap. Suara mereka terdengar lembut saat berbicara, dan mereka dengan penasaran berspekulasi tentang latar belakang anak laki-laki itu. Mengapa pengawas kapal Kun begitu menghormatinya? Mengapa ia memberi anak laki-laki ini token kelas surga? Mereka berbincang tentang tradisi dan adat istiadat Kekaisaran Li Agung yang mereka dengar dari orang lain, dan bergosip tentang hal-hal aneh dan menarik yang terjadi di benua Vial Harta Karun Timur selama Tahun Baru. Mereka juga menyebut seorang bidadari dari suatu tempat abadi, dan mereka memuji keindahan jubah dan selendangnya serta betapa cocoknya benda-benda ini dengan watak dan penampilannya. Mereka juga memuji keindahan jepit rambut mutiaranya yang berasal dari Istana Naga. Terdapat piring porselen biru di atas meja, dengan beberapa lapis buah segar dan melon tertumpuk di atasnya. Aroma menyegarkan tercium dari buah-buahan tersebut, produk mahal dari berbagai pegunungan di benua Rit lengkap. Tak hanya harum, buah-buahan tersebut juga memiliki sedikit energi spiritual. Dua saudari kembar dengan bentuk tubuh yang sangat berbeda itu hanya berani melirik buah-buahan itu sekilas. Mereka tidak berani menyentuhnya tanpa izin. Suara langkah kaki Chen Ping'an semakin dekat, dan Chun Sui serta Kyushi segera berdiri dan dengan hormat menunggu perintahnya. Chen Ping'an masih mengenakan sandal jeraminya, dan ia enggan meletakkan pedang kembarnya meskipun berada di dalam ruangan. Kedua saudari kembar itu saling melirik, dan sudut bibir mereka pun ikut melengkung membentuk senyum tipis. Mereka merasa ini cukup menarik, namun, mereka tak berani menertawakan anak laki-laki itu. Bagaimanapun, kapal Kun dari Gunung Upacara ini akan mengangkut orang dan barang, dan melakukan perjalanan pulang pergi melintasi 3 benua setiap tahun. Oleh karena itu, kedua pelayan kelas atas di kediaman tingkat surga ini telah melihat berbagai macam pemurniki yang aneh dan unik sebelumnya. Bahkan, mereka merasa tamu terhormat dari Kekaisaran Li Agung ini bahkan bisa jadi seorang kultivator berusia 40 atau 50 tahun. Hal ini terlalu umum di dunia kultivasi. Saat bepergian keluar, seseorang perlu sangat waspada terhadap orang-orang yang tampak muda. Semakin muda penampilan mereka, semakin tinggi pula kewaspadaan yang harus mereka berikan. Memang, seseorang tidak boleh sembarangan menantang orang-orang seperti itu. Kyushi mengambil bak air dan pergi keluar untuk menuangkannya. Sementara itu, Chun Sui tersenyum dan bertanya kepada Chen Ping'an apakah ia akan menonton pertunjukan Guqin malam ini. Catatan, alat musik petik 7 senar dari Tiongkok. Alat ini telah dimainkan sejak zaman kuno, dan secara tradisional disukai oleh para cendekiawan dan sastrawan sebagai instrumen yang sangat halus. Kita lanjut ke alur ceritanya. Seorang bidadari dari Paviliun Milet Kuning, sebuah kekuatan yang memiliki hubungan baik dengan Gunung Upacara, telah setuju untuk memainkan Guqin malam ini, dan semua tamu terhormat dari kediaman tingkat surgawi dapat menghadiri pertunjukannya tanpa perlu membayar. Selain itu, semua tamu terhormat ini akan ditawarkan kamar pribadi.
Chen Pingan masih membawa pedang penakluk iblis, pedang yang ditempa Ruan Qiong, saat ini, jadi wajar saja ia enggan berkeliaran dan bergaul dengan terlalu banyak orang. Karena itu, ia dengan sopan menolak undangan ini. Chun Sui sedikit kecewa dengan keputusan ini. Lagi pula, jika tamu terhormat mereka, Chen Pingan, tidak bersedia hadir, maka mereka pun tidak bisa hadir. Namun, Chun Sui dan Qiyushi sungguh-sungguh menikmati pertunjukan Bukin Bidadari itu. Terlebih lagi, mendengarkan pertunjukannya juga bisa mencuci telinga. Mayoritas kultivator di paviliun Millet Kuning adalah perempuan, dan hampir semuanya sangat terampil memainkan alat musik, bermain go, menulis kaligrafi, dan membuat teh. Ketika seorang bidadari menguasai seni tertentu hingga tingkat puncak, mereka akan mendapatkan gelar kehormatan, membersihkan mata, membersihkan hati, membersihkan telinga, dan seterusnya. Dewi di kapal Kun memiliki kemampuan untuk melakukan cuci telinga dengan pertunjukan bukinnya, dan gelar ini merupakan pujian atas keterampilan bukinnya serta alunan musiknya yang merdu. Lebih lanjut, cuci telinga dapat diartikan secara harfiah, dan melodi dari alat musik para bidadari ini sungguh dapat membersihkan kotoran yang terkumpul di telinga dan titik akupuntur di sekitarnya. Chun Sui dan Qiyushi telah berkultivasi selama 7 tahun, tetapi karena bakat mereka yang biasa-biasa saja, mereka masih merupakan pemurni Qi tingkat 2. Bahkan, mereka tidak bisa dianggap sebagai murid tidak resmi Gunung Upacara. Oleh karena itu, meskipun manfaat cuci telinga hanya sedikit, kedua gadis muda itu tetap tidak mau menyia-nyiakan kesempatan untuk meningkatkan kultivasi mereka. Chen Pingan tidak menyadari semua hal ini. Bahkan, jikapun ia menyadari hal-hal ini, kemungkinan besar keputusannya tetap sama. Hal ini ditentukan oleh sifatnya yang berhati-hati. Bagaimanapun, ia adalah seorang seniman bela diri murni yang bahkan belum pernah melihat Bukin sebelumnya, dan ia juga membawa banyak harta yang sangat berharga saat ini. Karena itu, wajar saja jika ia tidak berani berlenggak-lenggok di sekitar kapal Kun. Chun Sui dan Qiyushi tidak perlu melakukan apapun, tetapi mereka tetap harus tinggal di kamar sayap di kediaman mewah ini. Oleh karena itu, mereka bertiga hanya bisa saling memandang dengan canggung. Chen Pingan semakin iri pada Weibo. Jika Weibo berada di posisinya, mereka bertiga pasti akan menikmati suasana riang, mengobrol, dan tertawa bersama. Suasananya pasti tidak akan sesulit sekarang. Namun, kenyataannya, Chun Sui dan Qiyushi sama sekali tidak merasa canggung. Sebaliknya, mereka merasa situasi ini sangat baru dan menarik. Lagi pula, sangat sedikit tamu yang seperti anak muda ini. Memang ada beberapa tamu yang aneh, tetapi kebanyakan dari mereka aneh dalam artian eksentrik atau acuh tak acuh. Misalnya, ada beberapa tamu yang merasa perlu membersihkan setiap sudut dan celah rumah, bahkan balok dan bagian bawah tempat tidur. Mereka menyibukkan diri dengan tugas aneh ini, dan mereka juga tidak mau membiarkan saudara kembar itu membantu. Seolah-olah setitik debu pun di rumah itu akan mengotori hati mereka. Ada juga tamu yang takut gelap, dan mereka akan mengambil banyak mutiara raksasa bercahaya dari saku mereka dan menaruhnya di mana-mana, di atas meja, di tempat tidur, dan dimanapun mereka bisa. Seluruh kediaman akan menjadi sangat terang. Ada pula seorang lelaki tua kurus kering yang membawa serta segerombolan mayat mumi dengan bau busuk yang memuakkan. Semua mayat itu perempuan, semuanya mengenakan jubah indah dan berdandan. Mereka juga bisa berjalan dan bergerak bebas, hanya saja tidak bisa berbicara. Pengalaman itu sungguh mengerikan. Bahkan, kedua saudari kembar itu tidak berani tidur sekejap pun sepanjang malam, takut esok paginya mereka juga akan menjadi mayat mumi jika tidak berhati-hati. Chen Pingan merasa suasana canggung ini tidak akan bertahan lama, dan berlatih meditasi berdiri di depan orang asing juga merupakan ide yang buruk. Karena itu, ia terpaksa mengumpulkan keberanian dan memecah keheningan. Menggunakan dialek formal benua buluh sempurna yang tidak ia kuasai, ia bertanya, Chun Sui, Qiyushi, di mana letak gunung upacara di benua buluh sempurna? Segera setelah memecah keheningan, Chen Pingan menyadari bahwa suasana sudah jauh lebih harmonis dan nyaman daripada sebelumnya. Ini karena kedua saudari kembar itu tampaknya terlahir dengan kemampuan berkomunikasi. Setelah itu, hampir tidak ada kesempatan bagi Chen Pingan untuk berbicara. Ia hanya perlu menajamkan telinga dan mendengarkan. Bahkan, ketika Chen Pingan dengan sopan menawarkan buah untuk menyegarkan diri, kedua gadis muda itu pun menerima tawarannya dengan wajah sedikit memerah. Salah satu dari mereka menoleh ke samping untuk makan, sementara yang lain terus menjelaskan tentang gunung upacara kepada Chen Pingan. Ketika ia lelah, adiknya akan mengambil alih dan melanjutkan menjelaskan situasinya. Chen Pingan mendengarkan dengan penuh minat. Ternyata, gunung upacara adalah pasukan yang relatif besar di benua Rit lengkap. Gunung ini terletak di barat daya,
dan sudah lebih dari 120 tahun sejak seorang pemurniki yang kuat di 5 tingkat atas muncul di pasukan tersebut. Karena itu, Gunung Upacara telah menghapus sebutan sekte dari namanya sesuai dengan aturan dunia ini. Dahulu disebut Sekte Upacara, pasukan ini kini kembali ke nama aslinya, Gunung Upacara, sesuai nama pendirinya. Namun, Gunung Upacara pernah benar-benar merasakan kekuatan dan kekayaan yang luar biasa sebelumnya. Pada puncak kejayaannya, Gunung Upacara pernah memiliki 2 dewa abadi yang kuat di 5 tingkat atas. Kedua dewa abadi ini memiliki kekuatan mistis yang luar biasa, dan nama mereka telah menyebar luas di seluruh benua. Meskipun kedua leluhur peremajaan sekte tersebut hanya berada di tingkat Gyokkasar, tingkat pertama dari 5 tingkat atas atau lebih dikenal sebagai tingkat ke-11, tetap saja sangat mengesankan dan mempesona bagi sebuah sekte untuk memiliki 2 kultivator tingkat Gyokkasar pada saat yang bersamaan. Meskipun kedua saudari kembar itu tidak dapat dianggap sebagai murid Ceremony Mountain, mereka tetap dipenuhi rasa gembira dan bangga saat menceritakan kembali perjumpaan dan pencapaian legendaris para leluhur kekuatan tersebut. Saat berlayar melintasi benua, seorang leluhur bertemu dengan sekelompok besar monster laut dalam. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Namun, ia berhasil mengusir mereka dengan paksa, dan cahaya pedangnya yang cemerlang bahkan lebih menyilaukan daripada cahaya bulan yang terang benderang di atas laut. Leluhur lainnya sangat ahli dalam teknik petir, dan ia dijuluki Dewa Langit Awan Ilahi saat berkelana dari barat daya benua Rit sempurna hingga ke timur laut. Selama masa ini, ia juga telah membunuh banyak sekali iblis dan setan. Bahkan hingga saat ini, banyak sekali orang di benua Rit sempurna yang masih sangat berterima kasih kepadanya. Bahkan, mereka menempatkan plakat peringatan jasanya di kediaman mereka, dan mereka akan terus menghormatinya dengan dupa dan persembahan dari generasi ke generasi. Chen Ping'an tidak terlalu memikirkan perbuatan mulia ini, dan hanya merasakan sedikit kerinduan setelah mendengarnya. Namun, ia sangat tertarik pada tingkat Gyokkasar, tingkat ke-11 untuk pemurniki. Ia tak kuasa menahan diri untuk bertanya kepada saudara kembarnya tentang hal ini. Meskipun Chun Sui hanyalah pemurniki tingkat kedua, ia sudah tahu banyak hal tentang hal ini karena para kultivator tingkat 5 atas telah muncul di Gunung Upacara sebelumnya. Ia mulai menceritakan apa yang diketahui Chen Ping'an, dan ia berkata bahwa tingkat giok mentah yang legendaris dapat dipandang sebagai tingkat pencapaian yang luar biasa bagi para pemurniki. Seseorang dapat kembali ke keadaan kesederhanaan alami pada tingkat ini, dan ini akan memungkinkan fisik mereka untuk menuju kesempurnaan. Mereka akan menjadi seperti emas dan giok, dan mereka tidak perlu lagi bergantung pada harta abadi yang berada di luar tubuh mereka. Sebaliknya, mereka akan secara alami menjadi tahan dan tak kenal takut terhadap air dan api serta hal-hal jahat. Secara umum, para kultivator seperti itu dapat menikmati umur 500 tahun hingga 1000 tahun. Oleh karena itu, sangat sulit bagi pemurniki di tingkat giok mentah untuk tertarik pada pergantian dinasti di dunia fana. Saat Chun Sui mengatakan ini, Qiyushi juga selesai memakan buah hijau gioknya. Ia tak sengaja bersendawa, dan wajahnya langsung memerah karena malu. Kakak kembarnya, Chun Sui, melotot tajam ke arahnya, dan Qiyushi buru-buru mencoba meluruskannya dengan menjelaskan kepada Chen Ping'an, "Tuan Muda Chen, hamba ini juga mendengar orang-orang berkata bahwa setelah mencapai 5 tingkat atas, para pemurniki tidak perlu lagi khawatir tentang aura kotor antara langit dan bumi yang menggerogoti tubuh mereka seperti air sungai yang meluap setelah meninggalkan dunia kecil dan tanah suci. Akumulasi energi spiritual dalam tubuh mereka secara bertahap akan mencapai batasnya, dan ketika ini terjadi, berkultivasi di pegunungan atau di luar pegunungan tidak akan lagi berpengaruh besar. Orang-orang di 5 tingkat atas akan menikmati lebih banyak fleksibilitas dan kebebasan daripada mereka yang berada di tingkat ke-10 yang disebut tak tergoyahkan, yaitu tingkat baru lahir." Ada sorot kerinduan di mata Qiyushi, dan ia melanjutkan, "Semua pemurniki wanita di dunia bermimpi mencapai 5 tingkat atas. Ini karena setelah mencapai tingkat ke-11, seseorang akan memiliki satu kesempatan untuk mengubah diri. Dengan kata lain, ini akan menjadi kesempatan bagi seseorang untuk mempercantik diri tanpa memengaruhi nasib mereka secara merugikan. Karena itu, banyak kultivator wanita yang awalnya berambut putih dan tua dapat kembali mendapatkan penampilan muda. Penampilan ini akan bertahan selamanya, hingga mereka meninggal. Mengapa orang biasa takut memanipulasi penampilan mereka, namun mereka yang berada di tingkat giok kasar tidak dapat menjamin tidak ada efek merugikan pada nasib mereka?" Chen Ping'an bertanya dengan rasa ingin tahu. Catatan ini merujuk pada cacat posiang, yaitu perubahan fisik yang terjadi pada wajah seseorang. Kita lanjut ke alur ceritanya. Qiyushi terdiam. Ia tahu ini masalahnya, tetapi ia tidak tahu mengapa.
Lagi pula, bagaimana mungkin seorang pemurniki tingkat 2 seperti dirinya tahu tentang pemandangan di 5 tingkat atas? Chun Sui lebih jeli daripada adik perempuannya, dan juga lebih bersedia memikirkan masalah. Ia tersenyum dan menjawab, Tuan Muda Chen, saya tidak berani memberikan kesimpulan apapun tentang kebenaran, tetapi saya punya beberapa pemikiran yang bisa Anda gunakan sebagai referensi. Dalam hal manusia fana, penampilan mereka sudah ditentukan sejak mereka muncul di rahim ibu mereka. Hal ini memang berkaitan dengan takdir seseorang, sehingga orang biasa fana di luar pegunungan secara alami menganggap tabu untuk mengubah penampilan mereka. Hal ini bukannya tanpa dasar. Namun, sudah cukup sulit bagi seorang pemurniki untuk memengaruhi nasib mereka secara merugikan dengan mengubah penampilan mereka setelah naik ke 5 tingkat tengah. Mengenai mengapa pemurniki di tingkat giok kasar dapat mengubah penampilan mereka tanpa memengaruhi nasib mereka secara merugikan, saya rasa ini karena... Sambil mengatakan ini, Chun Sui mengangkat tangannya dan berpura-pura membangun rumah di atas meja. Qiyushi dan aku baru berada di 5 tingkat bawah, jadi pemurniki seperti kami hanya akan memiliki 1 atau 2 pilar di rumah mereka. Segalanya selalu yang paling sulit di awal. Jika kami mengubah penampilan kami, ini sama saja dengan mematahkan salah satu dari sedikit pilar. Dengan demikian, rumah metaforis kami tentu akan menghadapi risiko runtuh. Chun Sui lalu membuat gerakan lambaian tangan dan melanjutkan, namun, para dewa di 5 tingkat tengah dan 5 tingkat atas telah membangun rumah yang kokoh, dan mungkin mereka bahkan telah membangun seluruh kediaman yang seperti istana kekaisaran. Jadi, kemungkinan besar mereka tidak akan terlalu terpengaruh meskipun mereka mematahkan beberapa pilar sambil mengubah penampilan mereka. Ketika para pemurniki perempuan di tingkat giok kasar mengubah penampilan dan mempercantik diri, mungkin ini adalah proses mereka mengubah penampilan luar tempat tinggal metaforis mereka. Atau mungkin mereka menambahkan lapisan genteng baru pada atap mereka, membuatnya tampak lebih indah dari sebelumnya. Tuan Muda Chen, apakah penjelasan saya masuk akal? Chen Pingan mengangguk dan menjawab, ya, benar. Chun Sui sedikit malu, lalu menambahkan, ini hanya pikiran-pikiran konyolku. Jangan terlalu serius, Tuan Muda. Chen Pingan tersenyum dan berkata, saya merasa penjelasan Anda sangat masuk akal. Qiyushi mengerjap dan berkata dengan ekspresi kecewa, mereka adalah para abadi di tingkat giok kasar. Aku dan kakak belum pernah melihat kultivator sekuat itu sebelumnya, bahkan sekalipun dari jauh. Ekspresi Chun Sui berubah sedikit serius, dan dia berkata, tidak melihat mereka itu bagus. Jika para abadi di 5 tingkat atas bertarung, bahkan para kultivator di 5 tingkat tengah pun tidak akan bernasib lebih baik daripada manusia biasa. Qiyushi cemberut dan berkata, aku hanya ingin melihat mereka sekali saja dari jarak yang sangat jauh. Chun Sui sedikit jengkel, lalu menjawab, bisakah kita melihat sejauh mana harta abadi para kultivator tingkat 5 atas dapat menyerang? Jika kita tidak hati-hati, kita mungkin terbunuh bahkan sebelum menyadari apa yang menimpa kita. Chen Pingan tidak menyela, setiap orang punya mimpinya masing-masing, dan dia juga tidak akrab dengan kedua saudara kembar itu. Jadi, dia tidak perlu berkomentar. Seseorang yang berdiri di haluan kapal Kun tiba-tiba menunjuk ke suatu tempat di ujung barat dengan rahang menganga. Setelah tersadar, ia buru-buru memanggil rekan-rekannya dan berteriak, cepat, lihat ke sana. Sebuah lubang dengan ukuran yang tidak diketahui telah menghantam langit dunia agung dengan keras. Sesuatu jatuh, dan tampak seolah-olah ditinju jatuh dari langit. Meskipun benda itu jatuh dengan kecepatan tinggi, bahkan lebih cepat daripada harta abadi kelas atas, atap langit terlalu tinggi di atas tanah di bawahnya. Oleh karena itu, semua orang dapat melihat pemandangan menakjubkan ini selama mereka melihat ke arah barat. Seolah-olah sebuah komet melesat cepat ke tanah dengan jejak cahaya putih salju yang menyilaukan di belakangnya. Keributan melanda seluruh kapal Kun, dan setelah berlari keluar untuk menanyakan situasi, Qiyushi buru-buru kembali dan memberitahu Chen Pingan tentang hal ini. Ia menyuruhnya bergegas dan pergi ke Anjungan Pandang yang merupakan bagian dari kediaman surgawinya. Ini adalah sesuatu yang tak boleh dilewatkannya. Setelah mendengar ini, Chen Pingan berjalan melewati ruang kerja bersama Chun Sui dan Qiyushi, lalu membuka pintu menuju deobservasi. Benar saja, ia melihat sebuah komet yang cemerlang dan menarik perhatian sedang melesat menuju bumi di ujung barat. Di atas langit, sebuah suara menggelegar penuh kepuasan menggema di angkasa, perlahan-lahan merambat melalui danau-danau pikiran semua pemurniki di dunia. Liang, bagaimana dengan tinju pendeta Tao ini? Semua pemurniki di dunia agung dipaksa mendengar ini, terlepas dari apakah mereka ingin mendengarnya atau tidak. Ini benar-benar mendominasi. Pada saat ini, kemungkinan besar para pemurniki, roh, iblis, hantu, dan dewa yang tak terhitung jumlahnya sedang mendongak dan menoleh ke barat.
Kemungkinan besar mereka terpana oleh kekuatan Dao yang mendalam dan pukulan dahsyat dari pendeta Dao tersebut. Rahang Chen Pingan juga ternganga. Apa, Liang, kamu dilempar ke langit oleh seseorang. Komet itu jatuh di suatu benua di wilayah barat dunia agung dan menciptakan kawah raksasa di tanah. Orang itu terpental setelahnya, dan berkat kekuatan pukulan yang tak terduga, ia terpental hingga ketinggian yang hampir sama dengan Gunung Rumbai di benua ilahi Middle Earth. Orang itu melihat sekeliling setelah mencapai puncak busur, seolah-olah sedang mengukur arahnya. Akhirnya, ia menghilang dalam sekejap. Hampir tak seorang pun di dunia ini yang mampu mengimbangi gerakannya. Bahkan, jumlah orang yang cukup kuat untuk mengimbangi gerakannya bisa dihitung dengan 2 tangan, namun tanpa terkecuali, semuanya sudah terbiasa dengan hal ini. Mereka tak punya waktu atau tenaga untuk menghadapi kecenderungan ini. Paling-paling, mereka akan diam-diam melakukan beberapa ramalan untuk menganalisis setiap perubahan di dunia. Pukulan itu cukup hebat, gumam anak laki-laki muda dengan pedang kembar di punggungnya. Akan tetapi, tiba-tiba ada yang memukul bagian belakang kepala anak laki-laki itu dan berseru dengan frustrasi, dasar brengsek.